Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Zomarey. Masih dalam video lanjutan Diary Langkah Kaki bagian ketiga yang bertajuk Jeritan Hati Seorang Istri Bersuami Gay. Yang mana sang istri yang saya sebut Ukhti sedang bercerita di hadapan saya. Bagi sahabat yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu. Baiklah, kali ini kisah Ukhti sudah mulai pada dilema yang lebih dramatis lagi, sehingga Ukhti hampir tak bisa menceritakannya. Oleh karena sangatlah berat dengan kesedihan yang menghinggapi segenap jiwanya. Untuk itu, kali ini saya yang akan menceritakan narasinya saja, dari apa yang saya dengar ketika saya ngobrol bersama Ukhti waktu itu. Ukhti menceritakan pada saya, kalau setelah kelahiran anak pertamanya, semua tampak begitu senang, terutama mertua Ukhti. Tapi suaminya tetap seperti tak mempunyai rasa bangga atau bahagia. Malah katanya, setelah bayi mungil itu terlahir, seringkali suami Ukhti mulai banyak protes jika sang bayi mulai rewel di tengah malam. Pertengkaran demi pertengkaran secara diam-diam sering terjadi antara Ukhti dan suaminya, dan hal itu tidak diketahui mertuanya, karena suami Ukhti mengultimatum jika sampai orang tuanya tahu akan sangat menyakiti orang tua suaminya, dan itu akan semakin memperburuk keadaan antara Ukhti dan suaminya. Ukhti pun mengatakan kepada saya, jika suaminya sering mendadak pergi malam-malam jika sang bayi rewel, dengan alasan berisik dan mengganggu konsentrasi kerjaan di rumah. Atau terkadang suaminya beralasan dia stres kalau harus mendengar tangisan bayi di malam hari. Pokoknya, kata Ukhti, suaminya selalu membuat alasan mengatasnamakan anaknya sendiri ketika dia pergi begitu saja meninggalkan Ukhti. Dan Ukhti pun tak mampu berbuat apa-apa selain menangis dan diam 1000 bahasa. Di depan mertuanya, Ukhti berusaha baik-baik saja. Apalagi jika ibu dan bapak mertuanya yang begitu baik membelikan banyak sekali hadiah untuk sang bayi yang masih kecil, sebagai tanda kasih sayang mereka yang begitu besar. Makanya kata Ukhti, beliau tak kuasa jika harus menyakiti hati mertuanya dengan mengadukan sikap anaknya yang tidak begitu baik sama istrinya sendiri. Dan hal itu berlangsung sampai sang bayi tumbuh semakin besar. Saat sekolah TK sampai SD, Ukhtilah yang menjadi penjaga, juga perawat yang baik buat anaknya tercinta. Sedangkan suaminya seperti acuh tak acuh. Selalu sibuk dengan pekerjaan adalah alasan yang jadi andalan. Bahkan saat kelulusan SD, di mana seharusnya orang tua menghadiri, suami Ukhti malahan pergi entah kemana. Padahal katanya tidak sedang ada kerjaan keluar kota. Sempat kata Ukhti, mertuanya menegur anaknya, karena mungkin kata Ukhti lama-lama curiga juga, mengapa seorang ayah tidak mementingkan anaknya. Tetapi suaminya Ukhti selalu pintar memberikan argumen yang tak bisa dibantah orang tuanya sendiri. Dan Ukhti pun katanya sudah muak mendengar itu semua. Ukhti hanya bisa tetap diam karena tidak tahu harus bilang apa. Dan Ukhti pun berkata kepada saya, berulang kali beliau bicara baik-baik dengan suaminya,
dan meminta untuk sejenak saja memenuhi keinginan anak kesayangannya yang ingin ditemani ayahnya. Tapi justru katanya, hal-hal kayak begitulah yang menjadi pertengkaran yang tak terhindarkan. Sambil terus bercerita, Uhti tak henti-hentinya menangis. Seperti berat sekali apa yang dirasa. Dan sampai pada puncak kesabarannya ketika anaknya sudah menginjak sekolah SMP, Uhti pun tak bisa menahan lagi segala gejolak dalam batinnya. Prasangkanya terus menggunung, hatinya terus terluka. Dirinya merasa tidak pernah dianggap sebagai istri. Dan dia ingin sekali meledakkan segala sesuatu di dalam batinnya kepada suaminya. Tapi sebelum meledakkan apa yang sudah tersimpan dari mulai prasangka di masa lalu, sampai saat suaminya egois tak terbantahkan dengan mengabaikan anaknya sendiri, Uhti katanya melakukan sesuatu yang sebenarnya ini keterlaluan. Menurut beliau sendiri, katanya ini tak seharusnya. Tapi demi membuka tabir prasangka dalam dadanya, Uhti merasa tidak tahan lagi. Dan Uhti pun akhirnya menyewa seseorang untuk mengawasi dan mengikuti suaminya kemana dia pergi. Walaupun harus membayar mahal orang itu. Dan singkat cerita, benar adanya. Kecurigaan, prasangka, dan kekhawatiran Uhti sebagai istri akan ada sesuatu pada suaminya terjawab sudah. Orang yang Uhti perintahkan jadi mata-mata membawa bukti foto-foto, bahkan video dari recorder yang saat itu lagi hit. Ketika suaminya mengatakan ada pekerjaan ke Jakarta, ternyata semua itu hanya akal-akalan saja. Suami Uhti memang pergi ke Jakarta, tetapi suami Uhti kenyataannya pergi ke sebuah hotel dengan seorang lelaki. Bahkan, dia menginap di sana sampai beberapa hari. Lalu Uhti pun mendapatkan bukti lagi jika suaminya sering makan malam, belanja, dan hura-hura dengan si lelaki tadi. Memang, katanya pasangannya tidaklah berganti-ganti, hanya seorang yang usianya sangat muda sekali, sekitaran usia 17 atau 19 tahunan. Dan fakta itu membuat Uhti benar-benar sangat hancur. Makanya ketika beliau bercerita itu, banyak sekali jeda yang terjadi. Oleh karena katanya Uhti tak kuasa mengenang kejadian itu. Beliau merasa jijik, muak, marah, dan berbagai rasa yang mengoyak jiwanya. Astagfirullah. Saya yang mendengarnya sungguh sangat menyayangkan dan iba sekali sama Uhti. Bagaimana perasaan seorang Uhti yang melihat suaminya demikian? Tetapi, saya hanya bisa memberikan kata-kata sabar untuk sekedar menenangkan hati Uhti. Dan Uhti pun terus melanjutkan ceritanya, walaupun dengan terbata-bata. Di mana saat semuanya sudah terbuka dan bukti-bukti sudah dipegang nyata, Uhti akhirnya meyakini kalau suaminya adalah penyuka sesama jenis. Tumpah ruah kembali tetesan air mata di wajah Uhti saat itu. Tapi tetap, Uhti bersikeras ingin menuntaskan ceritanya. Katanya, ketika bukti sudah ada, cerita yang dilaporkan orang yang jadi mata-mata sudah jelas.
beliau tetap ingin membuktikannya dengan mata kepala sendiri. Sehingga saking sakit hatinya, saking amburadulnya perasaan, Ukhti pun membuat jebakan untuk terakhir kalinya. Ukhti memerintahkan dengan bayaran tinggi kepada si mata-mata, agar dia mengabarinya ketika suaminya kembali bertemu dengan pasangan itu. Dan Ukhti akan menjebak dengan mendatanginya. Begitu kata Ukhti menceritakan rencananya kepada saya. Dan terjadilah apa yang sudah direncanakan. Pada satu saat, suaminya katanya ada pekerjaan keluar kota, tepatnya ke Pulau Bali. Lalu Ukhti pun meminta izin membawa anaknya untuk nginap di rumah orang tuanya. Dengan izin mertua dan suaminya, pergilah Ukhti ke rumah orang tuanya membawa anaknya. Padahal, setelah menitipkan buah hati tercintanya, Ukhti pun terbang ke Bali untuk menggerebek suaminya secara langsung. Lalu katanya kejadian itu pun terbukti. Dengan informasi dari mata-mata, Ukhti melenggang ke sebuah restoran di mana suaminya sedang asik dengan pasangannya. Bahkan sedang mesra-mesraan dengan suap-suapan. Lalu Ukhti langsung datang dan duduk seraya menyapa mereka dengan baik-baik. Ya, seperti di sebuah sinetron, Ukhti mengatakan kepada saya, saat itu beliau tidaklah ngamuk atau marah-marah. Dia gunakan strategi yang lebih baik dan cara yang cantik, yaitu Ukhti datang dengan baik-baik. Ukhti pun katanya tidak membentak-bentak, malahan ngajak berkenalan sama lelaki pasangan suaminya itu. Yang katanya saat itu ketika Ukhti datang, suami dan pasangan sesama jenisnya terperangah bukan kepala. Lalu Ukhti bercerita lagi. Suaminya melotot dan terpaku bak patung yang tak bisa bergerak. Reaksi yang sungguh Ukhti harapkan katanya. Dan setelah membuat jebakan itu, tak banyak yang Ukhti lakukan. Beliau hanya bilang, "Selamat ya, A." Lalu Ukhti pun pergi, tak melihat mereka lagi yang masih terperangah karena tertangkap basah. Dan Ukhti pun pulang katanya. Masya Allah, di bagian ini saya mendengar cerita Ukhti, bingung harus bereaksi apa. Antara salut, sedih, iba, tetapi bangga juga. Sebegitu kuatnya Ukhti menerima kejadian seperti itu. Sangat luar biasa. Saya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengarnya. Lain cerita mungkin kalau wanita yang menerima keadaan seperti itu bukanlah Ukhti. Dan saya lihat, Ukhti tetap dengan isakan demi isakan menceritakan itu semua. Ya, saya bisa mengira bahwa Ukhti saat itu benar-benar hancur hatinya oleh kenyataan yang menyakitkan demikian. Sudah pasti, walaupun Ukhti memperlihatkan ketegarannya, saya yakin hati Ukhti luluh lantak sebenarnya. Dan kembali, saya hanya bisa mengatakan, sabar ya Ukhti, bersabarlah. Dan Ukhti pun terlihat mengangguk. Tidak sampai di situ cerita Ukhti. Setelah semua tabir terbuka, bukti tersimpan rapi, bahkan mata dan kepala Ukhti sendiri melihat dengan meyakinkan.
Sidang keputusan pun Uhti siapkan di rumah kala suaminya pulang. Tanpa melibatkan orang tuanya, juga mertuanya, Uhti pun langsung memberikan pilihan kepada suaminya. Mau bagaimana seterusnya? Lalu, Uhti pun katanya menawarkan pilihan lain juga. Mau Uhti yang membuka kepada kedua orang tua mereka, atau suaminya sendiri yang mengakui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Lalu Uhti menceritakan reaksi suaminya. Suaminya tidak bisa mengelak lagi saat itu. Di hadapan Uhti, dengan tangisan yang katanya entah benar dari hati apa hanya drama, dia meminta maaf sambil bersujud kepada Uhti dan memohon agar semuanya yang terjadi jangan sampai dibuka kepada ibu dan bapaknya, karena dia takut mengecewakan mereka. Uhti saat itu hanya bisa diam dan bilang, "Kenapa kamu tidak mau mengecewakan orang tuamu, sedangkan kamu mengecewakan aku?" Suaminya hanya diam 1000 bahasa. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia pun mengatakan akan fokus untuk keluarga, tidak akan meninggalkannya, asal semua aib Uhti tutupi. Ya, kata Uhti saat itu, beliau benar-benar berada di atas angin. Segalanya yang Uhti katakan kepada suaminya tidak dibantah. Segala prasangka yang selama ini mengganggu kebahagiaan terbuka selebar-lebarnya. Dan suami Uhti pun seperti meminta serius kesempatan kedua, bahwa dia berjanji akan membeli rumah, berpisah dengan orang tuanya agar bisa hidup berdua bersama Uhti dan anaknya, lalu menikmati hidup bersama, menjalani keluarga selayaknya kebanyakan. Begitulah kata suami Uhti menjanjikan kepadanya. Dan yang saya dengar kembali dari Uhti, dasar hati perempuan yang begitu lembut dan mudah tersentuh. Uhti pun katanya saat itu memberikan kesempatan kedua kepada suaminya untuk memperbaiki yang sudah dihancurkannya. Katanya, Uhti memikirkan nasib anaknya, dan Uhti meyakini bahwa seburuk-buruknya perilaku dan sifat suaminya, siapa tahu masih bisa berubah. Itulah alasan yang dikatakan kepada saya. Makanya dia memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Masya Allah, luar biasa hebatnya hati Uhti menurut saya. Lalu Uhti pun terus menceritakan bahwa setelah kejadian itu memang semuanya berubah drastis. Suaminya memenuhi setiap janji. Dari membeli rumah sendiri pun dilakukannya. Memang tak jauh dari rumah mertua Uhti. Karena katanya mertua Uhti sendiri sebenarnya keberatan. Kenapa harus pindah? Toh rumah ini besar dan bisa menampung mereka. Tetapi suami Uhti memberi pengertian bahwasanya kita ingin mandiri dan merasakan membangun keluarga berdua, agar nanti bisa lebih membahagiakan anak dan istrinya. Dengan penjelasan demikian, jadilah mertua Uhti merestui. Hal-hal yang lain pun berubah dari suami Uhti. Seperti sekarang lebih memperhatikan anaknya, mengantar bahkan menjemput sekolah. Kadang katanya mereka bertiga pergi tamasa ke tempat-tempat yang indah. Makan bersama di luar, juga belanja pun suami Uhti selalu ada menemani.
Bahkan katanya, ketika bekerja jauh pun, suami Uhti selalu menelpon setiap ada waktu kosong, bahkan 1 jam sekali. Bekerja keluar kota pun, kata Uhti, dia selalu diajak bersama anaknya, agar Uhti percaya bahwa suaminya benar-benar dengan segala janjinya. Alhamdulillah, pada bagian cerita itu saya ikut lega dibuatnya. Betapa indah segala keikhlasan dan kebaikan, juga kesabaran. Tapi tiba-tiba Uhti memotong kebahagiaan saya. Tapi Kang, ini belum berakhir. Uhti membuyarkan kelegaan hati saya saat itu dengan berkata demikian. Katanya, di tengah pembuktian janji suaminya itu, tetap tak mudah bagi Uhti untuk begitu saja percaya. Karena katanya, bagaimanapun, Uhti masih menyimpan rasa tanya yang begitu besar terhadap suaminya. Mengapa dia bisa mencintai sesama lelaki? Mengapa suaminya mesti menyelingkuhi kepercayaan Uhti dan yang mengesalkan selingkuhnya dengan lelaki? Kenapa? Itu yang masih menjadi beban di hati Uhti, katanya. Dan Uhti mengatakan bahwa beliau takut jika suatu hari nanti perilaku suaminya itu kembali dan membuat suaminya lupa diri. Karena itu tetap dirasa sama Uhti. Walaupun memang suaminya begitu keras membuktikan dirinya berubah, ketika pertemuan intim, suami saya seperti terpaksa, bahkan tersiksa. Sehingga tetap saja Uhti mengira hal itu tak berubah. Namun Uhti pun mengatakan pada saya bukan menuntut harus maksimal dalam keintiman, Kang. Yang saya beratkan, masihkah dia menyukai pria daripada istrinya? Sudah sembuhkah suami saya dari kelainan seksualitasnya? Pertanyaan yang sungguh berat, besar, dan sulit mencari jawabnya. Dan Uhti masih harus terus berjuang. Lalu bagaimana jawaban-jawaban pertanyaan Uhti di atas? Adakah sahabat yang bisa menebak? Tunggu jawabannya di video berikutnya ya. Terima kasih.